kapan ya? Cuma semua kan. Ray kan nama papa. Maafin aku karena aku pergi meninggalkan kamu, meninggalkan perkawinan kita. Tapi kamu pun tak pernah berusaha untuk mencari aku. Aku pergi bukan karena ada yang lain, tapi karena aku gak mau kamu bermusuhan dengan orang tua kamu karena aku. Tanggal 21 Februari 1992. Anak perempuan kita cantik sekali. Aku menamakan dia Hana. Andai saja kamu bisa melihat dia. Nggak salah lagi. Ini pasti benar papa. Ray. Papa. Laki-laki ini pasti papa. Mama nggak cerita tentang papa karena memang nggak ada yang perlu mama ceritain sama kamu. Kata nenek papa itu masih hidup. Ngapain sih kita mesti repot-repot cari orang yang nggak perlu kita cari? Kenapa mama sembunyiin semuanya sama Hana? Mama udah bohong dari mama bilang papa udah meninggal. Sebenci apapun mama sama papa, papa itu tetap papanya Hana, Ma. Hana berhak tahu papa di mana. Kamu pikir papa kamu peduli sama kamu? Salahku yang terlalu egois, tak pernah aku mengerti kamu. Halo adik-adik, apakah adik-adik punya acara untuk liburan sekolah tahun ini? Jika adik-adik belum punya acara, tidak ada salahnya adik-adik ikut bergabung dalam Happy Adventure Camp. Banyak kegiatan menarik outdoor activity yang akan kita lakukan. Syaratnya cuma satu, hanya laki-laki. Dan adik-adik dalam acara camp kali ini akan dilatih tentang ketahanan fisik, kekuatan mental, dan juga beradaptasi dengan alam, bersosialisasi, serta pengenalan akan alam. Jadi, jika adik-adik laki-laki dan masih SMA dan tertarik Laki-laki. dapat bergabung dengan kami di Aku harus cari cara. www.happyadventurecamp.com. Saya tunggu kedatangan adik-adik. Dan ingat, ini hanya untuk laki-laki. Jadi bokap lo masih hidup? Gila, udah gitu, lo tadi ngeliat dari TV. Lo yakin itu Dian? Iya, gue yakin. Gue yakin banget itu bokap gue. Soalnya wajah orang itu mirip banget sama foto bokap gue. Jadi pasti gue gak salah. Pasti itu bokap gue. Gila, bokap gue masih hidup. Gue punya bokap. Terus sekarang gimana? Ya gue mau ikut camp itulah. Gue mau ketemu sama bokap gue. Tapi kan kata lo tadi yang masuk camp itu cuma cowok doang.
Cara lo masuk gimana? Wah. Gue tahu. Jangan-jangan. Han, jangan gila deh lo. Gue tahu apa yang ada di otak lo. Aduh, ayo dong. Lo berdua bisa bantuin gue. Apa sih susahnya nyamar jadi cowok? Nggak ada kan? Ayo dong. Lo gila ya? Jadi cowok. Jadi cowok itu susahan. Lihat badan lo. Nggak kayak cowok. Suara lo juga. Jangan gila, Han. Ya. Iya Han, nanti kalau lo ketahuan gimana? Aduh, jangan cari gara-gara deh. Lo berdua punya bokap kan? Lo berdua gak bisa ngerasain jadi gue. Gue tuh cuma pengen ketemu bokap gue. Sebentar aja kok. Meskipun dia gak peduli sama gue atau gak ngakuin gue, gak apa-apa. Yang penting gue bisa kenal dia. Dari kecil, gue itu mimpi gue ketemu dia. Tapi gue gak pernah bisa lihat wajahnya. Dan sekarang, gue lihat dia di TV dan gue bisa nemu sama dia, gue bisa ketemu. Masa gue harus nyanyain kesempatan ini sih? Kan enggak, ya kan? Ayo dong, bantuin gue. Ya. Har, lo punya ide nggak? Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati. Lalu bicara cinta berdua. Sampai kini aku masih terus harapkan agar satu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati. Lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar seribu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata tepat. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ibu akan absen kalian satu-satu. Bagi yang disebut namanya, tunjuk tangan ya. Kita mulai dari Anto, Saya, Bu. Rizky, Saya, Bu. Rudi, Saya, Bu. Jaka, oke. Andi, Saya, Bu. oke. Joko, Saya, Bu. Rizky, saya Bu. Saya, Bu. Hana, Hana tadi izin ke toilet, Bu. oh ke toilet. Oh ya sudah. Kita di sini udah komplit semua dan sebentar lagi kita akan berangkat. Semuanya menuju ke bis ya. Saja dan ku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati. Lalu bicara cinta berdua. Kita pulang aja deh. Gak bisa. Hah? Pokoknya lu harus tetap di sini, oke? Gue mau pulang. Hana, gue itu udah kehilangan duit jajan selama 2 bulan. Tapi kan camp itu isinya cowok semua. Kalau gue ketahuan gimana? Nggak bakal, Hana, oke? Kita udah ngelakuin semua ini cuman supaya lo biar bisa ketemu sama bokap lo. Walaupun ya cuma sebentar. Iya bener-bener. Hari ini gue mau ketemu bokap gue nih. Gue hari ini ketemu bokap gue. Terus semangat, takut. Sekarang nama lo siapa? Aldi. Aldi. Oke. HP lo nyalain, kita bakal kontak-kontak lo. 3 minggu lagi kita jemput. Udah, sana. Dah. Bye bro. Bye, man. Good luck. Dadah.
Enggak. Itu kabin gue di depan. Oh, kenalan dong. Gue Aldi. Oh, Aldi. Ya ampun, nama kamu keren banget sih. Lo kan perempuan. Kok lo bisa di sini sih? Iya, tempat ini punya papa aku. Jadi aku bisa kapan aja kesini. Oh, gitu. Kalau lo cewek satu-satunya, gue boleh nggak nginep di kamar lo? Satu kamar? Boleh banget. Boleh banget. Oh, nggak jadi deh. Gue kesana dulu ya. Sorry. Dadah. Oh, oke deh. Ya udah kita ketemu lagi ya. Dadah ganteng. Berikutnya. Maaf Pak, saya nggak denger. Nama. Aldi Kurniawan. Kamu di kamar 101. Nanti kamu akan berbagi satu kamar dengan teman kamu. Satu kamar 2 orang? Iya. Pak, saya nggak bisa sendiri gitu Pak. Emang kamu anak presiden? Bukan Pak. Ya sudah, kalau kamu bukan anak presiden, sekarang kamu pergi. Saya masih banyak kerjaan. Gue sekamar sama cowok ganteng gitu. Oh my god. Aduh, sekarang gue bisa tidur sama dia, terus bisa deket-deketan terus sama dia. Lu kenapa? Gue gak apa-apa. Oh ya, gue Aldi. Martin. Lo baru pertama kali kesini? Enggak, tahun lalu juga. Pokoknya setiap nyokap bokap gue ribut ya gue dikirim kesini. Sorry ya, gue jujur banget. Enggak kok, selalu aja. Oh iya, ini peraturan jadi roommate gue. 1, gue gak suka diajak ngobrol kalau gak perlu. 2, jangan pernah pakai barang-barang gue. 3, lo jangan ngorok kalau tidur. Dan yang terakhir, jangan kentut di kamar ini. Ngerti? Iya, gue usahain. Ganteng-ganteng sombong banget sih. Perhatian semua. Tolong perhatian. Kenalkan. Nama saya Boris. Boris. Panggil Pak Boris. Saya akan jadi pemandu kalian di sini dan akan jadi mimpi buruk kalian selama 3 minggu ini. Hah? Paham sampai? Ngerti tak? Ngerti. Kok pada loyo? Hah? Ngerti nggak sampean semua? Ngerti. Nah gitu dong jawabnya. Jawab yang kencang. Ngerti. Ah gitu, jangan loyo. Pipi halus anak laki kayak gini, udah kayak tembayan sampai. Ngerti sampai? Ngerti.
Satu hal lagi. Berhubung Pak Re pemilik camp ini tidak jadi datang. Jadi sampean tetap harus semangat. Apa? Bapak nggak jadi datang? Terus gimana dong? Selama 3 minggu ini gue mau ngapain di camp cowok ini? Aduh, gimana nih? Kalau sampean itu ada pertanyaan, semua ini kalian lokanya. Harus telepon Dona. Nah, sekarang sampean semua boleh nikmatin waktu bebas sampean. Tapi ingat, jam makan malam sampean dimulai itu jam 7. Nggak boleh telat. Pagi-pagi kalian sudah harus bangun jam 6 pagi. Paham sampean? Paham! Kalau sampean telat, tak kiloin semuanya. Nah, bubar kalian, bubar! Angkat dong. Nggak diangkat sih. Ih. Aduh, Dona, ayo angkat. Aduh, mana ini? Dona nih. Ganteng banget sih dia. Pasti Dona kalau ngeliat dia bisa pingsan. Kayak jadi dia bangun lagi. Ganteng banget sih pangeranku. Kok ngorok sih? Udah ngoroknya kayak traktor lagi, kenceng banget. Jorok banget sih. Bawain nanti. Aduh, ganteng-ganteng jorok gimana nih? Asik banget sih lo. Gimana cara tidur nih? Besok bangun pagi tolong nggak? Kok tidurnya ndak ada yang beres? Pantas semangatnya ndak beres juga. Cara tidur itu menentukan sikap kalian. Siapa ini? Tuh, tidurnya aja udah kayak badak kulon. Bangun sampean. Bangun tayo. Aduh, ndak bangun-bangun juga. Hah? Bangun. Loh, kok pada budak? Bangun tayo. Bangun tayo. Jam berapa ini? Hah? Ini jam berapa? Yang lain udah pada siap, kalian masih pada molor. Hah? Oh, tak loakin sampean nanti berdua. Hah? Nggak ada yang beres. Hancur ini karena kalau anak mudanya kayak gini bangun pagi nggak bisa. Hah? Mesti saya ajarin dia mereka ini pada bangun pagi.
amat muka lu pagi-pagi. Ceria dikit dong. Nyebelin banget sih tuh orang. Dia yang gak ngebolehin ngorok, nah dia yang kayak traktor semalaman. Loh, kok gak aktif sih? Aktif. Aduh, kalian semuanya kumpul. Kalian sekarang kumpul di ruang makan sana. Cepat, udah nggak ada waktu buat main-main sama-sama. Ayo kumpul. Nah, ini kok loyo kayak gitu. Dialdi. Antang unplung sampean. Hah, gimana mau jadi ini negara kalau anak mudanya kayak sampean? Naik, turun. Oh, sampai kini aku masih tersyaratkan Turun. agar suatu saat mantap, aku Bapak. berjumpa lagi. Naik. Semoga saja aku sempat Turun. berjalan denganmu dari hati ke Naik. hati, lalu bicara cinta berdua. Kok naik? Kenapa sampean kok naik? Hah? Anak muda macam apa sampean? Masa sampean kalah sama besi bekas? Besi bekas saja harganya bisa naik tinggi. Kok sampean nggak bisa naik? Kalah benar-benar sampean. Antlang, unplung, loyo. Mau jadi apa negara kalau anak mudanya kayak sampean? Bangun sampean! Aduh, ini anak kemana sih? Ditelepon gak diangkat-angkat. Dona. Aduh, gimana nih? Mamanya Hana telepon. Gue harus tenang. Halo, Tante? Halo? Dona, Tante telepon Hana tapi kok gak diangkat-angkat ya? Maaf, Tante. Kita kalau misalnya lagi belajar nggak boleh bawa handphone, Tante. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu sekarang Hananya mana? Tante mau bicara dong. Tante, Hananya lagi di toilet. Ya udah gini aja deh. Nanti kalau Hananya udah keluar, tolong suruh telepon Tante ya. Jangan lupa loh, Dona. Iya, Tante. Kacau. Tasya tadi main apa aja? Tadi mainnya seru banget, Kak. Tadi aku main sama banyak. Ngapain sih kesini? Jadi gini, waktu gue sama Hari sampai di sini, ternyata camping kita itu sebelah-sebelahan. Asik nggak tuh? Terus dari mana lo berdua tahu ini kamar gue? Ya jelas tahu dong.
kelihatan. Ya udah deh, ngobrol aja di sini. Kita ketahuan orang. Sana aja. Yuk. Bokap lo gimana? Lo pasti udah ketemu kan sama dia? Lu kenapa, Han? Bokap lu kenapa? Bokap gue udah nikah lagi. Dan dia sekarang udah punya anak perempuan. Jadi, lu belum cerita yang sebenarnya sama bokap lu? Apa lu gak mau cerita? Ya enggak lah. Gak bisa gue cerita. Gue gak mau ngerusak kebahagiaan dia sama keluarga barunya. Gak mungkin gue cerita. Lu yang sabar ya, Han. Gue mau pulang. Gue mau pulang sekarang. Ayo kita pulang sekarang. Nggak bisa, nggak bisa. Lu harus tetap di sini, oke? Enggak, gue mau pulang. Lo mau kemana? Pergi? Ya gue mau pulang lah. Di sini tuh gue udah gak ada gunanya lagi. Buat apa? Gue udah tahu bokap gue sekarang sama siapa dan gimana kan. Udah gak penting lagi gue di sini. Gak bisa. Lo tahu kan, nyokap lo itu taunya tuh lo di sini. Dan lo itu nggak bisa pergi ke camp biologi karena tuh posisi lo itu udah digantiin sama Dona. Han, dengerin gue. Meskipun lo nggak bisa ngomong yang sebenarnya sama bokap lo, tapi lo bisa bareng-bareng sama dia 3 minggu. Dengerin itu. Oke? Lo yang sabar ya. Kita semua masih ada buat lo, Han. Ayo, yang semangat sampean. Mantap itu. Aduh, mau juga semangat ayo. Ayo. Tuh, sih. Makhluk yang terindah dan juga tercinta. Hancur badan saya kalau gini. Membuatku gila. Padang semangat sampean. Benar-benar tergila-gila. Tergila-gila. Oh kau. Itu baru lagi-lagi dajat. Dan juga terdahsyat. Banget sih lo. Sampean lagi. Sampean tuh benar-benar nyusahin. Di sana naik, sampean tidak bisa naik. Muka saya yang kena pantat sampean. Lari sampean letoy. Nunduk. Lagi. Nah, kan gampang tadi. Sampean begitu aja tidak bisa. Ayo. Ya udah sampean lari sana. Dasar anak muda loyo. Bangun sampean. Enak buat itu. Enak itu sampean kejar sana kalian ikut situ. Iya. Gua aja marah. Nggak ngerti sampean kalau itu yang namanya semangat. Berasa capek juga ya. Pegel kasih saya. Udah tua saya. Mana masih lama lagi ngelatih di sini. Ampun. Sampean ini benar-benar nyusahin saya. Jadi pemuda kok loyo. Sampean tuh harus jadi laki-laki sejati. Jadi laki-laki kuat. Hah? Kalau sampean loyo mau jadi apa sampean? Mulai besok saya mau sampean itu lebih semangat lagi. Lebih gagal lagi. Dengar sampean. Kalau semua anak muda di negeri ini loyo kayak sampean, hancur nih negara. Nggak punya calon pemimpin. Pemuda itu harus mantap, gagah, kuat, gesit. Badannya pun mantap. Nah. Nggak apa-apa sampean. Udah. Nggak sakit.
Hidung kamu kenapa berdarah? Saya Segera kamu obati ya. iya iya. Papa. Papa udah datang. Iya Tasya. Maaf ya, Papa datang terlambat. Iya, nggak apa-apa. Sehat kan? Pak, Mama, Mama tunggu di mobil ya. Oh ya, tadi apa yang ingin kamu sampaikan? Saya Aldi, kok kamu bengong? aku nggak apa-apa. Maaf Pak, saya mengganggu. Permisi. Aneh. Maafkan bila kini ku harus membuatmu menangis. Salahku yang terlalu egois, tak pernah aku mengerti kamu. Andai saja kau tahu, ku hanya butuh perhatianmu. Karena kau yang ada di hati takkan berhenti. Aldi? Perhatianmu, karena kau yang ada di hati takkan terganti. Lo kenapa? Gue nggak apa-apa. Lo habis nangis ya? Enggak. Lo gak usah bohong deh sama gue. Lo kenapa? Gue cuma sedih aja kok. Karena orang tua lo mau cerai juga? Boro-boro. Ketemu bokap gue aja nggak pernah. Oh, sorry. Apa lo sedih karena ingat bokap lo? Dia udah meninggal. Dia pergi. Mungkin itu lebih baik. Maksud lo? Iya, daripada kayak orang tua gue. Kerjaannya setiap hari teriak-teriak udah kayak di medan perang. Apa karena itu ya papa pergi? Karena dia sama mama sering bertengkar. Apa jangan-jangan karena papa berselingkuh sama wanita tadi? Waduh, satu, yang semangat, ayo, ikut, satu, waduh, Saya perhatikan kamu tidak semangat. Dari awal kamu datang, tidak konsentrasi. Sebenarnya apa yang kamu cari? Sepertinya kamu punya sesuatu yang kamu sembunyikan. Iya. Kamu ini laki-laki. Harus kuat. Harus tegar. Harus punya semangat. Kenapa Loyo? Aldi, tadi pagi sudah makan? Sudah, Pak. Kenapa masih lemas? Hah? Sekarang tidak ada alasan. Kamu lari. Lari! Dalam cinta kau sinamani cintaku. Lo gak apa-apa? Kayaknya lo gak suka olahraga ya?
Badan lo sampai babak belur gitu. Udah. Lo gak usah manyun gitu kali. Ini kan cuma permainan. Iya, gue gak apa-apa kok. Kayaknya lo sama gue banyak persamaannya. Emang ya? Iya. Kita berdua sama-sama sebel. Kita sama-sama broken home. Dan kita sama-sama pengen nonjok mukanya si Boris. Men, lo punya cewek? Punya. Enak kali ya punya cewek. Tapi ada yang mau gak ya sama gue? Enak juga kali ya jadi pacarnya Martin. Martin. Kau singa manis cintaku, tunjukkan auramu, pancarkanlah sinarmu depan mataku. Kau singa manisku, tunjukkan jasamu. Lo siapa? Hai. Gue Hana. Kakaknya Aldi. Aldi gak pernah cerita punya kakak? Iya, masa sih? Oh ya, tadi gue tanya-tanya pengurus. Soalnya tadi gue cari-cari Aldi, terus katanya Aldi kamarnya di sini. Aldinya mana ya? Tadi sih Aldi ada di sini. Apa lo mau gue temenin cari di luar? Boleh. Yaudah. Wah, jadi kamu suka masak ceritanya? Iya, cita-cita aku kan jadi koki. Jarang loh cewek sekarang suka masak. Martin, aku cari Aldi dulu ya. Udah, hari. Untung aja gue gak lupa kalau janjian sama lo berdua. Tunggu. Lu kok dandan cewek kayak gini? Gue tahu banget. Lu lagi nyari-nyari kesempatan kan sama cowok ganteng itu? Iya kan? Ayo. Udah. Lu mah cowok mulu yang lo omongin. Lo tahu gak? Nyokap lo tuh nyariin lo. Lo pasti belum nelpon dia kan? Oh iya, gue lupa. Abis sibuk banget sih kegiatan di dalam. Makanya jangan pacaran terus. Jadi lupa kan? Iya. Besok gue janji bakal gue telepon nyokap gue. Oh iya, ini. Apaan nih? Ini tugas biologi. Gue nggak bisa. Ari juga nggak bisa. Jadi gue minta tolong sama lo, oke? Iya, gue kerjain. Besok malam kita ketemu lagi ya. Oke. Yaudah deh, gue mau ganti baju nanti ketahuan. Terus lo pulang. Udah. Hai Aldi, aku cantik gak hari ini? Oh Tasya, kamu cantik banget. Aku jadi naksir deh sama kamu. Hah, beneran? Aduh, masa sih? Iya bener, aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku mau banget, aku mau Aldi jadi pacar kamu. Aldi? Loh, kemana? Kok gak ada sih? Gak mungkin, Aldi gak mungkin. Gak mungkin.
Aldi, kamu ikut saya. Aldi, bisa kamu jelaskan kenapa ada alat-alat makeup di tempat tidur kamu? Itu punya kakak saya, Pak. Punya kakak kamu. Yang benar. Bener, Pak. Kakak saya tadi berkunjung ke sini. Terus dia buru-buru pulang. Makanya semua barang-barangnya ketinggalan, Pak. Saya nggak bohong kok, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, tanya sama Martin. Martin ketemu sama kakak saya, Pak. Saya bukan cowok yang kayak gitu kok, Pak. Baik, saya akan bertanya kepada Martin. Tapi kamu harus ingat, saya akan tetap mengawasi gerak-gerik dan tingkah laku kamu. Mengerti? Ngerti, Pak. Ya sudah, sekarang kamu kembali ke kamar kamu. Baik, Pak. Hei, gimana tadi? Udah kok. Gue udah bilang sama Pak Ray kalau itu semua punya kakak gue, Hana. Dan gue juga bilang ke dia kalau lo udah ngeliat dia tadi. Ya, gue gak masalah. Tinggal gue bilang aja kalau lo punya kakak cewek. Iya, palingan nanti lo dipanggil. Thanks ya. Aduh, nyamuk. Lama banget sih. Tahu. Lu lama banget sih. Udah digigitin nyamuk tuh. Serem. Maaf. Ya habis tadi Martin belum tidur. Gimana? Mana tugasnya mana? Ini udah lengkap nih. Udah, tenang aja. Lagian, kalau misalnya ini nilai sampai jelek, lu yang bakal dipenggal sama Bu Frida. Gimana? Di sana ada kemajuan tentang bokap lo. Boro-boro. Yang ada kemunduran, tahu nggak? Terus gimana? Iya. Masa adik tiri gue suka sama gue? Ini. Adik lo cakep gak? Cakep. Apaan sih lo? Ya kan nanya doang. Lagian, lu kan cowok setengah-setengah gimana gitu. Mending lu pulang udah berdua. Udah sana pulang. Udah kangen dia aja. Sana. Gimana nih? Bener dia kesini. Aduh mampus. Ini gue. Kalau mau bersembunyi yang rapi, jangan sampai terlihat. Keluarlah. Baiklah, kalau tidak mau keluar. Baik, saya cuma ingin memberitahu bahwa di tempat ini banyak ular berbisa. Apa sih yang kamu cari di sini? Anu Pak,
Saya mau ke kamar mandi. Kamar mandi? Kamar mandi bukannya letaknya di sana? Oh, maka dari itu Pak, saya kesasar. Sampai sini akhirnya. Kamu selalu buat masalah. Ya sudah, sekarang kamu kembali ke kamar. Iya Pak. Apa sih yang dicari di sini? Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Baiklah, hari ini kalian akan mencari kayu bakar untuk acara api unggun nanti malam. Cari sebanyak-banyaknya. Mengerti? Mengerti! Laksanakan. Ya. Siap. Kitanya masih jauh gak sih? Enggak, dikit lagi kok. Yaudah kalau enggak lu balik aja. Biar gua aja yang ngambil. Ya. Sepi banget sih. Ada orang. Apaan tuh? Anjing! Aduh, Bang! Aduh, gimana anjing? Aduh, tolong! Anjing, Bang! Tolong! Anjing, tolong! Aduh! Tolong! Tolong, anjing! Mana anjing? Mana ada anjing? Anjing, mana anjing? Ada anjing. Mana anjingnya? Mana anjingnya? Mana anjing? Itu nih, gua kan. Ada anjing, kenapa anjing ya? Oh, Kenapa suaranya seperti suara anak perempuan? Aneh. Apa sebenarnya yang dicari di sini? Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Aku harus tetap mengawasinya. Maju terus pantang mundur. Janganlah engkau pernah menyerah. Syukurilah apa adanya. Ekstra, ekstra. Jangan mudah sakit hati. Tetaplah kita selalu berdoa. Lo kenapa? Kok diem aja sih dari kemarin? Gua, lo kali. Lo tau kan? Kemarin gue sempet ngobrol sama kakak lo. Iya. Kenapa emang? Ya, gue seneng aja ngobrol sama dia. Pokoknya cocok deh. Oh, terus? Ya, gue mau ngasih tau ke lo. Gak apa-apa kan gue deket sama kakak lo? Ya nggak apa-apa lo bro, gila. Aduh, lo tuh sama kakak gue bener-bener cocok banget. Iya juga sih. Dia emang tipe gue bang. Ya udah, kalau gitu cepet-cepet lo gebet aja. Ntar diambil orang lo. Seru banget kayaknya. Iya, Pak. Boleh gabung? Boleh. Ya udah nyanyi lagi, kita mau dengerin. Iya, Seru, jogetnya juga. Kenapa? Kok lo bengong gitu? Gak apa-apa, gue capek mau tidur. Kenapa lagi tuh si anak? Ekstra, ekstra. Maju terus pantang mundur. Harusnya gue yang duduk di sana. Gue yang disayang-sayang. Gue yang ada di samping papa. Kan cuman dia. Martin!
kemana? Gue mau latihan bela diri soalnya kelasnya hari ini. Gue ikut dong. Bener? Emangnya lo bisa? Ya bisa lah. Lo ngedek gua? Bukannya gitu. Lo kan payah banget kalau soal olahraga. Ya itu kan olahraga. Beda kali sama bela diri. Yaudah deh, gue duluan ya. Mau apa sih susah bela diri? Kan tinggal pang. Maaf Pak, si Aldi Kurniawan pingsan Pak. Pingsan? Kenapa bisa pingsan? Sewaktu latihan bela diri, dia ketendang Pak. Terus sekarang keadaannya bagaimana? Sedang dirawat Pak. Sudah dibawa ke balai pengobatan? Sudah Pak sama Pak Ubaris. Ya sudah, saya akan ke sana melihatnya. Aldi. Suster jaga malam ini dia tidak bisa masuk. Jadi terpaksa saya yang akan menjaga kamu. Aldi, saya tahu fisik kamu sangat lemah. Tidak seperti anak laki-laki pada umumnya. Tapi jangan sampai kelemahanmu itu membuat kamu semakin melemah. Sebagai anak laki-laki, kamu harus mempunyai semangat dan harapan yang kuat dan tegar dalam hati kamu. Laksana ombak, dia akan dihadang oleh tegarnya batu karang. Sekalipun akan perih dan terkikis, tapi kamu jangan pernah untuk berhenti dan harus tetap berdiri tegak. Kelak, ketika kamu dewasa, kamu harus selalu punya harapan dan tidak menyerah terhadap ganasnya kehidupan. Belajarlah tegar dari batu karang yang tidak pernah mundur langkahnya untuk mencapai impiannya. Lukiskanlah dan dekaplah erat asa yang kamu miliki dalam jiwamu. Lukis semuanya itu di samudra angkasa yang luas. Walaupun pena yang kamu miliki tak mampu untuk mengutarakannya, tapi jangan pernah berhenti untuk menulis apa yang ingin kamu tulis sampai langit menerimanya, semua impianmu. Kamu tidak panas? Tidak demam? Tidak ada yang terkilir kan? Lain kali, kamu harus lebih berhati-hati kalau mengikuti kegiatan olahraga. Ya iyalah pingsan. Orang gue cewek dipukul pingsan lah. Kenapa? Enggak, Pak. Aldi, ada yang ingin kamu sampaikan? Enggak, Pak. Baiklah, kalau begitu sekarang kamu istirahat lagi, supaya besok kamu bisa mengikuti kegiatan yang lain. Sesuatu yang
Pak. Terima kasih. Hai. Hai. Kamu cantik banget. Makasih. Kamu udah ketemu sama Aldi? Udah kok. Tadi aku udah keliling-keliling kok. Hai kakak. Tadi kok aku ke kamarnya Aldi, tapi Aldinya nggak ada. Nggak tahu aku. Apa aku tunggu di sini aja kali ya, sekalian ngobrol sama kakak? Bentar ya. Gimana? Kayaknya aku harus cari Aldi dulu kali ya. Nggak usah, biar aku aja yang cari. Tapi nggak apa-apa, biar aku aja ya. Kak. Nanti bilangin Aldi ya, aku tunggu di sini. Iya. Bentar ya. Iya. Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Kak, ngobrol lagi yuk. Mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Sampai kini aku masih terus harapkan agar satu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja dapat sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar seribu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tuh lari kemana. Kamu kemana aja sih? Dari tadi aku tungguin. lo kenapa kok ngesan gitu? Tadi kan gue disuruh buru-buru sama si Hana, katanya dia nungguin. Hana mana? Di ruang administrasi lagi bayar yang kurang. Gak ngerti gue. Oh gitu. Kalau gitu gue nyusul dia ya, biar lo bisa berduaan sama Tasya. Jangan. Gak apa-apa, aku pengen jalan-jalan sama kamu. Gue cabut ya. Martin. Jangan. Udah yuk. Tar dulu. Kalau gitu aku ikut dia aja ya. Ya. Kenapa? Aduh. Enggak. Kamu harus sama aku. Ya ampun. Lupa. Bentar, aku kesana dulu. Kamu tunggu sini ya, jangan kemana-mana. Bentar doang kok. Dadah. Kamu nyebelin banget sih, Aldi. Ingin ku mengejar seribu bayangmu, namun apa daya tangan agar satu. Hei, siapa lo? Apa-apaan nih? Martin, biar aku jelasin dulu ya. Lo laki-laki apa perempuan sih? Aku perempuan tulen kok. Terus mau ngapain dandan kayak cowok? Mau mainin orang-orang sini? Mau mainin gue juga? Hah? Gue aduin lo ke Pare.
Martin tunggu dulu. Martin, biar aku jelasin dulu. Aku tuh kesini karena mau ketemu sama ayah aku, Martin. Apa? Cuma dengan cara ini aku bisa ketemu sama dia. Pak Re. Pak Re papa kamu? Iya. Pak Re ayah kandung aku. Jadi gitu ceritanya. Aku gak boleh mengakui ke papa kalau misalkan aku itu adalah anaknya. Maafin aku ya. Aku gak bermaksud buat bohongin kamu kok. Kamu gak usah ngejelasin ke aku. Aku ngerti kok. Bener. Justru malah aku kagum sama kamu. Kamu rela ngelakuin ini semua demi ketemu papa kamu. Belum tentu aku bisa pura-pura jadi cewek. Ya iyalah, kamu kan jorok. Hah? Maksud kamu? Iya. Gak jadi deh. Kamu bohong, gak mungkin aku jorok. Kamu tuh jorok tahu. Orang tiap malam tuh ya kerjaannya buang gas terus. Udah gitu kalau ngorok kayak traktor, kenceng banget. Kok ketawa sih? Ya lucu aja. Berarti selama ini kamu tinggal sama aku tersiksa dong. Ya iyalah, banget malah. Udah gitu belum lagi aku dimarahin terus tiap hari kan sama papa sama Pak Boris. Terus dikejar-kejar juga lagi sama si ganjen Tasya. Ya ampun, Tasya. Kenapa Tasya? Tasya aku tinggalin di tempat yang tadi. Ya gak mungkin dia nungguin kamu terus, pasti udah pulang. Gimana ya kalau Tasya tahu dia punya kakak kayak kamu? Mungkin dia udah pingsan seminggu gak bangun-bangun. Ya ampun aku telat. Telat apa? Ikut aku aja yuk. Kemana? Udah ikut aja. Aldi kok nggak datang? Kita mau kemana sih? Kita mau ketemu teman aku. Temen? Iya. Nah, itu mereka. Dona, Hari. Telat lagi. Ya maaf. Lo kok pakainya kayak gini? Martin udah tahu semuanya kok. Kok bisa? Ceritanya panjang. Oh iya, Har, kenalin. Ini Martin. Oh. Halo. Hari. Martin. Don, kenalin ini Martin. Martin. Dona. Udah salamannya gak usah lama-lama. Apa? Ya ampun. Udah, apa sih? Pelit banget sih. Jangan banjir banget sih. Aldi emang kurang ajar. Biarin aja nanti gue beliin papa lo. Padahal aja lo tadi Kem. Suara siapa tuh? Iyalah betah, tapi tuh yang gak betahnya ini nih. Gatel banget tau gak sih Don? Aldi Martin sama temen-temennya ngapain ya? Tuh, ini baru cantik. Coba. Gak mungkin. Aldi gak mungkin.
Ada apa sayang? Kenapa kamu menangis? Ada penipu di camp kita. Maksud kamu apa? Iya, Martin tuh selama ini udah ngumpetin ceweknya di sini, Pak. Tidak mungkin. Aku ngeliat pakai mata aku sendiri. Aldi itu adalah perempuan. Kamu yakin sayang? Iya, aku yakin, Pak. Aku yakin, Ma. Pak, ini harus dibuktikan, Pak. Ayo. Itu dia orangnya, Pak. Bisa kalian jelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Maksud Bapak? Saya sudah tahu kalau kamu membawa pacar kamu kemari. Dan dia adalah seorang perempuan. Ya kan? Apa? Enggak, Pak. Itu bohong. Iya, Pak. Saya seorang laki-laki. Enggak, Pak. Dia bohong. Dia adalah seorang perempuan. Lebih baik kalian mengaku saja. Atau saya akan panggilkan polisi. Karena kalian telah melanggar peraturan. Jangan, Pak. Jangan. Saya memang seorang perempuan, Pak. Tapi Martin sama sekali nggak salah, Pak. Lalu kenapa kamu mendaftar ke camp ini? Dan kenapa kamu pura-pura menjadi seorang laki-laki? Jawab! Saya datang ke sini karena mencari ayah saya, Pak. Apa? Ayah? Pak. Nisa. Wana. Aku anak Bapak. Wana. Tidak. Ini tidak mungkin. Nisa tidak pernah mengandung. Selama dengan saya, kami tidak punya anak. Jadi, saya bukan papa kamu. Ingat itu. Mungkin. Sayang, dengarkan, aku ingin bicara tentang sesuatu yang sedang kau rasa. Cemburumu padaku yang berlebihan. Gue mau pulang. Dia jadi ngakuin gue sebagai anaknya. Gue pulang. Tunggu, tenang, Han. Kamu harus tenang. Kamu harus tenang dulu, Hana. Ternyata bener apa kata mama, dia tuh jahat. Pantesan mama gak mau ngasih tahu aku. Ternyata dia jahat. Ya, tenang dulu ya. Seolah kini kau tak lagi peduli, membuat aku tiada berarti. Maafkan bila kini ku harus. Masih ingatkah kamu? Mau buka pintunya, Ma. Tentang semua. Kenapa, Hana? Sayang, kenapa kamu? Bilang dong sama Mama. Ketemu Papa, Ma.
Apa kamu bilang? Aku ketemu Papa. Apa maksudnya sayang? Mama nggak ngerti. Papa jahat. Papa nggak peduli sama aku. Kata Papa, Mama sama Papa nggak pernah punya anak. Apa yang dibilang Papa kamu bener sayang. Mama nggak pernah bilang sama Papa. Bener. Mama emang nggak pernah bilang sama Papa kamu kalau Mama hamil. Maafin Mama sayang. Maafin Mama. Mama baru tahu hamil pada saat Mama sama Papa sudah berpisah. Jadi Mama nggak pernah cerita sama Papa kamu kalau Mama hamil sayang. Maafin Mama. Ada dengerin Mama dulu. Sama Mama. Sayang dengerin Mama dulu. Dengerin Mama dulu. Mama nggak ada maksud kayak gitu sayang. Kamu harus dengerin Mama dulu. Mama kenapa bohong? Mama kenapa bohong terus, Ma? Mama bilang kata Mama Papa udah meninggal. Kata Mama Papa gak peduli sama aku. Dan ternyata kenyataannya Mama gak tahu aku ada. Mama gak boleh kayak gitu. Mama, aku punya hak untuk tahu Papa. Dan Mama juga punya hak untuk tahu aku. Mama gak ada hak untuk kayak gitu. Enggak sayang, dengerin Mama anak. Aku bisa untuk ku jadikan cinta dalam hatiku. Aku bisa gila. Aku bisa membunuhmu. Hana. Lu baik-baik aja kan? Lu sehat kan? Iya, gue gak apa-apa kok. Yang bener. Iya, gak apa-apa kok. Gue kan udah dapet apa yang gue mau. Ya, gue kan udah bilang dari awal sama kalian. Kalau misalkan gue ketemu bokap gue, meskipun dia gak ngakuin gue bakalan tetap seneng. Tapi kan bentar lagi lu ulang tahun, Han. Ya kan? Gue malas aja ngerayain ulang tahun gue. Gak bisa, Hana. Kita berdua udah nyiapin sesuatu yang spesial banget buat lo. Spesial? Apa? Kita berdua bakal bikin lo jadi cewek yang paling bahagia di hari ulang tahun lo. Oke? Bagaimana keadaan kamu? Baik. Hana?
Hana juga baik, tapi dia lagi sekolah. Nis, apa benar apa yang dikatakan oleh Hana? Jawab, Nis. Kenapa kamu tidak menjawab aku? Apa benar bahwa Hana adalah putri kandungku? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dari aku, Nis? Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Aku berhak untuk mengetahui kebenarannya, Nis. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku, Mas. Aku gak pernah bermaksud untuk menyembunyikan kehamilanku. Tapi aku gak mungkin bisa balik lagi sama kamu. Aku gak mungkin bisa balik sama keluarga kamu yang membenci aku. Aku capek, Mas. Aku capek. Aku capek dihina. Aku capek didiemin, Mas. Cuman karena gara-gara aku berasal dari keluarga miskin. Dan karena alasan ini juga, kamu meninggalkan aku. Iya. Kamu cantik pakai baju itu, sayang. Mama minta maaf ya. Mama benar-benar minta maaf sama kamu karena udah bohongin kamu. Tapi Mama punya alasan yang kuat kenapa Mama dulu tinggalin Papa. Meskipun Mama tahu, mestinya Mama nggak pisahin kamu dari Papa. Mestinya Mama nggak bohong sama kamu, mestinya Mama jujur sama kamu. Di hari ulang tahun ini Mama pengen kamu tersenyum. Maafin Mama, sayang. Maafin Mama. Maafin Hana juga ya, Ma. Selama ini Hana udah jahat sama Mama. Hana udah bikin Mama sedih. Maaf ya, Ma. Enggak, sayang. Hari ini hari ulang tahun kamu, Mama gak mau sedih-sedih. Kita harus tersenyum. Mama sayang Hana. Hana juga sayang Mama. Hana, lihat siapa yang datang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Meskipun kamu nggak undang aku tetap datang kok. Makasih ya. Kehadiran kamu bikin aku surprise. Selamat ulang tahun. Makasih ya. Tunggu bentar. Ada yang ketinggalan. Lilinnya jangan tiup dulu. Sayang, dengarkan aku ingin bicara. Selamat ulang tahun putriku. Tentang sesuatu Maafkan yang Papa sedang kau atas semua kesalahan Papa selama ini. Cemburumu Mulai saat padaku ini, yang berlebihan. Papa akan selalu ada dalam tiap hari ulang tahunmu dan hari-hari penting dalam hidupmu. Seperti mentari dan rembulan yang selalu menyinari bumi. Papa akan selalu menjaga dan menuntun langkah kecil hidupmu menapaki dunia ini. Karena kamu adalah peri terindah dalam hidup Papa. Membuat aku tiada berarti. Makasih ya, Pak. Hana seneng banget Papa datang. Sama-sama putriku. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hana. Kakak.